Sekali lagi tepuk tangan untuk Benyamin Sueb. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi, kalau kita bilang Bang Ben, ada yang bilang Babe, ada Benyamin Sueb. Tapi Anda nama aslinya siapa? Kalau nama saya sebenarnya itu Muhammad Gopur. Ya, mau bilang Muhammad Gopur aja lama mikirnya. Tapi biasa nama panggungnya dipanggil siapa? Kalau panggung Pengki. Pengki. Iya. Siapa yang kasih nama Pengki itu? Jadi kalau dulu kan Pengki sama Pengki kan beda ya? sebenarnya sih Pengki. Jadi kan ada film Benyamin itu yang judulnya Biang Kerok. Nah itu kan panggilannya si Pengki, si Pengki. Cuman dia kalau ngagul-ngagul kan namanya Prengki diganti. Nah kita pas lagi ngeband itu temen bilang, lo lagu lo kalau di panggung kayak si Pengki begitu. Jadi udah akhirnya kebablasan Pengki. Ada yang bilang Pengki, ada yang bilang Pengki. Gitu. Sampai hari ini? Sampai sekarang alhamdulillah jadi nama keberuntungan. Nama keberuntungan, wajah keberuntungan, Amin. Suara keberuntungan. Ini memang penampilan khas dari Benyamin Sueb ya, ketika almarhum masih hidup dulu ya? Dulu sih emang style gitu, dia kan zaman waktu zaman 70, 80 ini kan emang style itu kan cedrai, baju-baju kayak ini kan kerak-keraknya kerak lebar kayak gitu. Terus ini apa namanya ini? Ini kacu. Kacu, bukan horden ya? Sebenarnya mah ini Om, kalau si Om mau tahu, Om Andi tahu nih, ini kudungan bini saya ini. Oh pantas tadi ada telepon katanya jangan lewat dari jam 5. Iya makanya. Karena mau dipakai kondangan. Betul. Oke. Ini pinjaman ternyata ya. Baik, jadi pekerjaan sehari-hari apa? Di panggung aja sih. Oh memang orang panggung. Orang ya? seni, kita masuk orang seni. Cuman kita juga nggak tahu kita seniman apa ya bukan gitu. Oke. Cuman emang kita kerjanya di atas panggung terus. Di atas panggung, misalnya ngapain? Kayaknya kita dulu pernah sempet ngeband, terus. Oh punya band? Nge-MC juga, sempet jadi penyiar. Benz Radio dulu. Benz Radio. Oh punyanya Babe punya almarhum, betul. Nah, jadi katanya sebelum terkenal, sebelum jadi MC, jadi penyiar, jadi penyanyi ya, itu pernah jadi kuli bangunan ya? Sama satpam ya? Iya. Itu betul itu? Gimana ya ceritanya? kita kagak akuin emang saya ngalamin Om. Jadi terpaksa ngakuin juga ngakuin ya? deh. Jadi bener, saya kan termasuk apa ya, bisa dibilang tuh bocahnya dulu bandel. Oh sampai sekarang kelihatan Mas. Ya kalau sekarang udah agak jinak kali. Oh udah. Oke, bandel terus sekolahnya sampai tingkat apa kalau bandel gini nih? Saya masuk SMP. Masuk SMP? Iya. Bukan tamat SMP? Enggak tamat, masuk SMP kelas 2 saya berhenti. Bayangin SMP aja drop out? Drop out, saya ngutusin sendiri. Oh memutuskan untuk tidak melanjutkan? Sebenarnya bukan karena orang tua nggak mampu sih Om. Orang tua mampu. Malah dorong ya pasti ya? Cuman saya karena mungkin berteman sama orang-orang yang udah nggak sekolah, sama yang kerja. Jadi saya kebawa, kayaknya kerja enak nih. Jadi ijazah SMP nggak punya? Nggak punya. Stop sampai situ? Kelas 2 saya berhenti. Berhenti, oke. Iya, terus waktu berhenti itu ngapain? Itu hanya tadi Om Andi bilang kacau-kacau itu loh, nakal lah, bandel. Enggak, saya bandelnya masih bandel positif sih Om. Oh, mana ada bandel positif? Iya, bandel positif itu kayak apa itu? Enggak, maksudnya yang masih pokoknya nggak sampai kebablasan, nggak narkoba, nggak kriminal, nggak seks bebas. Enggak Om. Lagi juga cewek sama saya mana ada yang mau. Orang bini saya sampai sekarang masih belum sadar. Kalau dia sadar udah pasti pergi dia. Minta talak kali. Iya. Oke, jadi bandel tapi nggak sampai negatif banget gitu ya. Enggak sih, Om. Terus itu yang saatnya jadi kuli bangunan. Nah di situ saya ngerasain pengen tahu gimana sih rasanya orang kerja kayak gitu. Teman saya kan pada kerja enak, ada setiap gajian punya duit. Dan ternyata itu udah saya sampai kerja bangunan, terus juga jadi sapam, terus pernah jadi di pabrik roti juga saya pernah gitu. Pabrik roti? Iya. Bagian apa itu? Bagian ini Om, kayak ngadonin. Oke. Ngadonin gitu kan. Dan ternyata pas saya jalanin dari pas berhenti sekolah itu sambil kerja, sambil serabutan gitu ya Om ya. Sambil ada yang kerja bangunan, nah inilah ngompreng lah segala macam gitu kan. Saya ngeliat, aduh gue nyesel banget gue berhenti sekolah. Oh, baru penyesalan terjadi. Nah, baik, nanti abis ini cerita ya, bagaimana kemudian jadi MC dan akhirnya jadi impersonatornya atau peniru dari Benyamin Sueb. Ya. Oke, nanti cerita. Sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini.
Siapa yang tak kenal dengan seniman serba bisa yang kini sudah tiada, Benyamin Sueb. Semasa hidupnya, Benyamin S. dikenal sebagai seorang aktor, pelawak, dan penyanyi yang karyanya masih dikenang hingga saat ini. Paling enak daging ayam, enak lagi ada bulunya. Adalah Muhammad Gopur alias Pengki. Ia digadang-gadang sebagai titisan Benyamin S. karena suara dan penampilannya saat bernyanyi mirip sekali dengan seniman legendaris Benyamin Sueb. Tak lepas dari sosok Benyamin S., Pengki di sebuah sinetron pun berperan sebagai seorang pengamen yang bergaya Benyamin S. Pengki menceritakan awal perjuangannya masuk ke dunia hiburan. Ia sempat menjadi MC acara hajatan dangdut di kampung-kampung. Selain menjadi MC di awal karirnya, Pengki mengaku pernah menjadi kuli bangunan. Kini, berkat kerja kerasnya, Muhammad Gopur bisa merasakan hidup lebih baik, bahkan ia sudah memiliki mobil. Hey, jangan melongo. Ya, itu sekilas perjalanan hidup dari Bang Pengki atau Pengki Kayaknya enak atau Pengki, Om. Muhammad Gopur. Gopur. Nah, nanti kita akan dengarkan cerita bagaimana sampai kemudian Muhammad Gopur alias Pengki ini akhirnya menjadi impersonator dari Benyamin Sueb. Ikuti terus Ki Candy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.